Yang berikutnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus yang perlu kita pahami adalah dosa mematikan tubuh dan roh orang yang berdosa alias orang yang bersungguh-sungguh bertobat. Allah dengan jelas berkata dalam Kejadian pasal 2 ayat 17, sebab pada hari yang kau membukannya pastilah engkau mati. Inilah yang langsung terjadi di dalam diri Adam dan Hawa sebagai nenek moyang kita yang pertama dan yang utama. Waktu mereka memakan buah terlarang itu sebagai bentuk ketidaktaatan mereka kepada Tuhan, sebagai bentuk perlawanan kepada Tuhan. Langsung detik itu saat itu juga mereka mati secara rohani, walaupun masih hidup secara jasmani. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nenek moyang kita Adam dan Hawa mati secara rohani pada hari mereka tidak lagi taat sama Tuhan dengan mereka memakan buah terlarang itu, dan mereka tersingkirkan dari hadapan Allah, dan itu sangat dibuktikan dengan mereka hari itu juga diri itu juga langsung diusir oleh Tuhan dari Taman Eden. Saking begitu tegasnya, Tuhan menyuruh malaikat-malaikatnya menjaga pintu Taman Eden supaya Adam dan Hawa jangan coba-coba masuk lagi ke taman itu. Artinya Bapak Ibu, bukan hanya konsekuensi dosa yang mereka lakukan itu membawa kematian secara roh, tapi juga secara posisional. Keistimewaan, kenikmatan di Taman Eden juga mereka tidak lagi dapatkan fasilitas itu. Dengan mereka diusir langsung oleh Tuhan dari Taman Eden, dan bahkan malaikatnya diutus secara khusus menjaga pintu gerbang Taman Eden. Sehingga apa yang terjadi? Apa yang dikasih oleh Tuhan Kristus bukan hanya kematian secara rohani, tapi juga kematian secara jasmani mereka alami. Sehingga kita mengatakan, apa yang berasal dari debu dan tanah harus dikembalikan kepada debu dan tanah. Apa yang berasal dari Allah, yaitu roh kehidupan, harus kembali kepada Tuhan. Ini artinya kematian tubuh dan roh bagi orang yang belum sungguh-sungguh bertobat. Itu terjadi. Alias, ya, dua kali lipat konsekuensi dan hukuman yang dialami. Itu dicatat dalam Kejadian 3:19 dan juga Yesaya pasal 59 ayat 2. Tangan Tuhan tidak kurang panjang, mengambil alih, meringankan masalah persoalan bergumlah sakit penyakit kita. Pendengaran Tuhan tidak kurang tajam mendengarkan doa-doa kita. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, komunikasi, doa mereka rasanya begitu jauh dengan Tuhan. Itu kan kita alami juga dampak bagi kita hari ini. Bagi orang yang belum sungguh-sungguh bertobat, Bapak Ibu, ya, komunikasi kita, doa kita dengan Tuhan terhambat. Saya jadi ingat waktu saya dulu tahun 93 belum bertobat ya. Ya sudah dari lahir lah sampai tahun 93 belum bertobat waktu itu. Belum lagi baru. Kalau Bapak Ibu bertanya, sudah penganut agama Kristen? Ya, sangat super taat. Saking taatnya, nggak pernah ada alfa. Saat itu pagi, saat itu malam, juga tidak pernah alfa, juga ada minggu. Tidak pernah alfa juga. Atau merayakan Paskah dan Natal Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Dan HP-nya, dan HP-nya. Ya. Nah, ketika saya datang Kristus, saya merasakan betul. Itu masa-masa saya belum bertobat mulai secara pribadi. Doa saya rasanya menyentuh terus. Sulit didengar oleh Tuhan. Sukar dijawab Tuhan masalah persoalan pergumulan saya. Sulit sekali. Terlindus loh. Waktu saya SMA tahun 90, lulus tahun 93. Ya, upaya usaha yang saya lakukan untuk masuk di perguruan tinggi negeri sangat maksimal. Ya, saya ikut jalur undangan, yaitu jalur rapor. Gak keterima, Bapak Ibu. Lalu saya ikut lagi tes SNPTN. Ya, kalau Bapak yang seusia saya itulah namanya dulu. UMPTN kita dulu namanya. Belum belajar juga. Berdoa juga. Baca kita juga. Beribadah juga. Berusaha untuk tidak berbuat dosa juga di hati, di pikiran dan proses.
Tapi Bapak Ibu tahu, Tuhan tidak jauh juga. Tapi Bapak Ibu, tahun 93 saya ambil 1 tahun lagi waktu untuk ikut bimbingan belajar. Ya, bimbel yang 12 jam Jakarta. Supaya bisa di perguruan tinggi ternama yang saya rindu, yang saya harapkan, saya bisa lolos di situ. Saya masih rindu. Waktu itu saya rindu sekali masuk di ITB. 1 tahun Bapak Ibu. Saya ikut jalur bimbingan bimbel yang 12 jam itu terlalu itu selama 1 tahun. Sampai saya menghabiskan waktu 1 tahun itu untuk tidak langsung kuliah Bapak. Karena targetnya apa? Harus masuk itu. Bapak Ibu, di masa-masa itu, ya sama. Doa saya, saat duduk saya, apalagi siang, nggak pernah absen. Ibadah tiap minggu, nggak pernah apa. Tidak merokok, ya, tidak mengkonsumsi narkoba, tidak mabuk. Pokoknya semua dosa itu saya hindari. Motivasi saya cuma satu. Apa? Supaya dosa mulai dengan Tuhan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu saya ikut tes UMPTN waktu itu, tetap Tuhan tidak dengar doa saya. Apa masalahnya? Sebelum itu Bapak Ibu, saya masih ingat persis. Besoknya, hari Seninnya, sebelum mau ujian, hari Minggu, sore, saya ambil waktu. Ya, berdoa khusus. Lebih 1 jam. Di HKBP Rawamangun. Sampai pendetanya bingung. Majelisnya bingung. Mengapa? Saya berdoa 1 jam di altar gereja. Nangis sama Tuhan. Mohon pertolongan dari Tuhan. Supaya besok saya ujian UMPTN. Dan hasilnya saya bisa lulus. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Jom hasil. Sampai waktu sampai umur saya 1 tahun. Tertinggal. Di sini yang mau saya jelaskan adalah waktu kita belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, belum sungguh-sungguh dalam sia-sia sungguh dua upaya usaha dan kerja keras kita. Sia-sia. Tapi berbeda Bapak Ibu. Waktu tahun 94 saya ambil keputusan bertobat di Indonesia. Ya, Tuhan terus ubah dari waktu ke waktu. Lalu saya menikah, lalu Tuhan karuniakan kami 2 orang. Sejak dari kandungan, saya dan istri saya sudah terus berusaha mendoakan supaya anak kami juga sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Setelah mereka makin bertambah besar, istri saya injili 2 anak saya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Kristus. Ada yang berbeda berkat Tuhan untuk saya sebelum bertobat dan juga setelah bertobat dan juga ada yang berbeda berkat Tuhan untuk 2 anak saya setelah mereka dari Tuhan. Ini masih dalam konteks doa pada waktu kita sudah bertobat pada Kristus. Apa bedanya saya dengan anak saya? Apa bedanya? Tuhan untuk saya setelah bertobat dan sebelum saya sudah jelasin mentok semua. Bedanya pertama, di luar dari apa yang saya bayangkan, apa yang saya pikirkan. Ya, kemudian Tuhan buka jalan. Anak saya pertama masuk di ITB. Dan Bapak Ibu, seharusnya kami harus bayar uang pangkal 25 juta. Uang kuliah setiap semester 25 juta. Harusnya kami sekitar segitu. Tapi Tuhan diskon. Tidak bayar uang sumbangan pembangunan 5 juta. Dan juga tidak bayar uang kuliah tiap semester 25 juta. Tapi hanya 1 juta. Dan itu Tuhan terus buktikan lagi. Betapa mudahnya Tuhan menjawab doa kami. Dan juga ya untuk anak kami yang kedua. Bapak Ibu dikasih oleh Kristus. Ya, 2 hari yang lalu. Anak saya bilang, ah puji Tuhan, saya diterima di ITB lagi. Anak yang kedua. Dengan jalur undangan, jurusan matematika. Bapak Ibu, disinilah kita penting mematikan dosa. Di dalam tubuh kita, dengan sungguh-sungguh bertobat. Hidup dipimpin oleh Allah.
Sehingga Tuhan begitu mudah mendengar doa kita, mudah meringankan beban dan masalah kita. Dosa mematikan tubuh dan roh orang berdosa. Dan pelanggaran satu orang, yaitu Adam dan Hawa, seluruh umat manusia masuk ke dalam kutukan dosa. Kutukan dosa itu adalah hukuman akibat dari dosa kita. Roh dan jiwa manusia menjadi gelap dan tanpa kehadiran Allah, serta tubuh jasmani rohani mati. Roma pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19. Karena pelanggaran satu orang, seluruh manusia masuk di dalam penjajahan, penguasaan, dan pengendalian dari dosa. Dan kita harus mengalami konsekuensi dari dosa itu. Ya, itu yang dimaksud dengan apa?